kembali lagi di channel Yuni Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap ada video baru. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang apakah AN pengganti UN, ujian nasional. AN ini adalah asesmen nasional. Ayo, check it out. Nah, penjelasan Mendikbud terkait 3 aspek asesmen nasional pengganti UN 2021 ya resmi diganti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menjadi asesmen nasional. Tentu hal ini sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo karena sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan. Namun tujuan utama UN diganti adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Menurut Nadiem, perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Nah, dari 3 bagian ini, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua, survei karakter, ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, apakah AN pengganti UN? Ya, bisa dikatakan AN adalah pengganti UN. 3 instrumen yang telah ditentukan untuk pemetaan pendidikan di Indonesia, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, tadi ya, 3 hal yaitu input, proses, dan hasil. Kemudian, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Nah, nantinya nih, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Jadi, biasanya kalau UN ini kan nilai ini hanya berpatokan dengan siswa. Kalau sekarang, nilai tersebut berpatokannya ke seluruhnya, ke gurunya, dan ke sekolah. AKM itu apa sih? AKM itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif terhadap masyarakat. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Ada 2, yaitu literasi membaca, literasi matematika, atau numerasi. Di AKM ini, literasi membaca dibagi lagi menjadi 2, yaitu fiksi dan informasi. Keduanya ini memiliki kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, keterampilan memilah, mengolah informasi. Jadi kompetensi yang akan ada di literasi membaca dan literasi matematika. Nah, selanjutnya survei karakter. Survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Adapun karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pelaksanaan survei karakter adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan 6, gotong royong. Nah, survei karakter dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh para murid. Para murid menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya personal terkait opini murid mengenai topik seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut. Survei tersebut akan didesain alat ukur yang sulit diakali oleh murid sehingga hasil dari survei tersebut dapat menggambarkan potret sesungguhnya dari karakter para murid di sekolah dalam waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil survei ini tidak digunakan untuk menilai murid sebagai individu, tetapi untuk menilai keberhasilan sekolah dalam pengembangan karakter. Survei tersebut akan diikuti oleh murid pada pertengahan level, yakni murid SD kelas 4, murid SMP kelas 8, dan murid SMA atau SMK kelas 11. Nah,
untuk survei karakter sendiri, seperti ini ya contohnya, Wendy diberikan tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. Tindakan yang sebaiknya yang dilakukan Wendy adalah A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. Yang C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. D. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah. Nah, jawaban yang tepat A, B, C, atau D. Seperti itu ya contohnya ya. Dilanjut lagi survei lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajar itu lebih kepada sosial, lingkungan sosial di sekolah, lingkungan sosial siswa dan lingkungan keluarga. Non-sosial, gedung dan letaknya, rumah siswa jaraknya jauh apa tidak dari sekolah, alat belajarnya seperti apa, kemudian keadaan cuaca, pencahayaan, dan waktu belajarnya. Kemudian ada kualitas pembelajarannya seperti apa, iklim keamanan sekolahnya apakah aman. Nah, kemudian survei lingkungan belajar, asesmen nasional terkait proses dilakukan melalui survei lingkungan belajar yang menyasar 3 pihak, yaitu sekolah, guru, orang tua, dengan perincian sebagai berikut. 1. Penilaian kebijakan sekolah terkait dengan keamanan lingkungan sekolah, kualitas program kerja atau kurikulum sekolah, sistem supervisi guru. Yang kedua, penilaian kompetensi guru terkait pengelolaan kelas, pembelajaran kognitif, pendampingan afektif, penilaian kondisi orang tua terkait tingkat pendidikan terakhir orang tua, profesi orang tua, ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Nah, literasi dan numerasi bisa kalian pelajari nanti di aplikasi atau dari website yang Ibu berikan ya. Nah, seperti ini ada 3 komponennya, numerasi, literasi teks fiktif, literasi teks informasi. Nah, terdapat level pembelajarannya, level 1, kelas 1, dan 2. Walaupun di sini numerasinya kelas 2, maka di kelas 1 tidak ada. Kemudian level 2, kelas 3, dan 4. Numerasi di kelas 3 tidak ada. Level 3, kelas 5, dan 6. Numerasinya kelas 6, maka kelas 5 belum bisa belajar atau bagaimana, nanti kalian bisa cek sendiri di level pembelajaran. Nah, level 4 sampai level 6 itu tentunya kelas tinggi. Nah, di level pembelajaran ini, kalau numerasi, di sini sudah ada kelas-kelasnya. Level pembelajaran numerasi ada kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, dan kelas 10. Level pembelajaran pada literasi teks fisik bisa kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6, kelas 7 dan 8, kelas 9 dan 10, dan kelas 11 dan 12. Artinya, ini bisa, kalau ada kata dan, bisa dipelajari di kelas tersebut. Level pembelajaran literasi teks informasi sama juga ya, seperti literasi teks fisik. Nah, Ibu akan kasih contoh ketika dia sudah masuk ke literasi teks fisik, kemudian Ibu contohkan ke level kelas 5 dan 6 ya. Nah, di sini ada terdapat kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Nanti akan bisa diklik tanda tombol yang ada titiknya. Ini nomor 1, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Jadi, kompetensi menemukan informasi hanya 1 kompetensi. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Bu Asri. Sekian dari Bu Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.